kita jelaskan dan klarifikasi. Akhirnya beliau ndak itu hanya dengan saja Pak. Jadi sampai kita sampaikan jangan hanya kabar-kabar burung itulah disampaikan, diberitakan, dan itu bisa menjadi fitnah. Dan tidak ada berdasar. Ya, akhirnya beliau lah minta maaf, tidak ada maksud menjelekan, dan kami juga sampaikan bahwa pemerintah tidak sedikit pun niat untuk menghalang-halangi masyarakat untuk berusaha. Bahkan pemerintah daerah itu memberikan stimulan, mendorong kalau seandainya ada investasi yang akan dilaksanakan oleh siapapun. Jadi jangan sampai ada dianggap pemerintah kan pernah bahasanya ini usaha baru kemaju, tapi terkesan dihalang-halangi oleh pemerintah. Tidak ada maksud. Jadi kita sudah saling mengklarifikasi, beliau mengklarifikasi juga, dan akhirnya beliau sampai minta maaf. Tidak ada maksud juga untuk menyalahkan pemerintah katanya, tapi itu hanya berita-berita atau informasi-informasi yang didengarnya, dan kita juga sudah jelaskan semua informasi itu tidak benar. Jadi termasuk terakhir beliau menyampaikan bahwa ada staf PU yang dipindahkan ke kecamatan gara-gara masalah kasus izin mulia. Nah, kita sudah sampaikan bahwa bukan dipindahkan, malah dipromosikan PU di kecamatan menjadi camat. Itu Pak Junaidi ya. Ya, kalau tahu beliau mungkin marah beliau kan. Beliau lah tahu. Ya. Sebelum menyampaikan ke Pak waktu itu kan sampaikan ke Pak Junaidi. Iya, ya udah tahu. Jadi tidak ada, malah beliau dipromosikan, tidak ada permasalahan dalam izin-izin sama ini, dan kami juga memberlakukan sama untuk seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh. Jadi bukan hanya Tiffany yang ditegur, tapi semua masyarakat yang melanggar pasti akan kita tegur, kita arahkan agar menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, dan gunanya juga untuk kenyamanan masyarakat itu sendiri, kenyamanan masyarakat pemilik bangunan dan kenyamanan masyarakat sekitar dan secara umum masyarakat Kota Payakumbuh. Sehingga kalau tidak teratur akan kemungkinan berkembangnya kawasan kumuh di Kota Payakumbuh. Nah, itu tujuan kita. Jadi waktu itu sudah sama sepakat, beliau juga sudah minta maaf, dan beliau terhadap permintaan kita agar menyesuaikan bangunannya dengan izin yang diberikan, beliau sudah tindak lanjuti. Misalnya berkaitan dengan parkir, beliau sedang memproses pembelian tanah di sampingnya yang akan digunakan untuk parkir. Dan juga ada beberapa bangunan yang melanggar garis padan bangunan, itu akan berjanji akan dipindahkan, disesuaikan. Namun dalam waktu itu 14 hari beliau berjanji akan ada progresnya. Setelah 10 hari setelah kita rapat dengan pihak Tiffany, maka pihak Tiffany sudah menyampaikan melalui WA kepada kami bahwa sudah ada progres. Beliau sudah permasalahan beliau itu bukan masalah mau atau tidaknya, beliau mau menuruti apa yang kita arahkan. Tapi permasalahan sekarang adalah masalah modal katanya. Jadi modalnya sekarang tidak ada uang yang bisa dijadikan untuk pembelian lahan parkir, pemindahan bangunan dan lain sebagainya, itu penyesuaian bangunan. Tapi dari progres 7 hari itu dia sudah mulai ada perjanjian dengan bank syariah, bank apa waktu itu dikirim ke kami. Sudah ada perjanjian dengan salah satu bank syariah untuk pembiayaannya. Jadi kita masih menunggu, beliau minta waktu untuk menunggu proses keluarnya pencairan pinjaman dari bank syariah tersebut. Jadi kalau itu sudah terrealisasi, mereka akan memenuhi keinginan atau arahan dari kita agar menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi alhamdulillah cukup kooperatif beliau, namun beliau juga menyampaikan maaf terhadap kekeliruan dan statement-statement yang disampaikan yang tidak mungkin sesuai dengan data yang ada. Itu mungkin. Jadi pada intinya Tiffany
sudah patuh dan tidak kemungkinan untuk dibongkar, tidak ada lagi ya Pak? Ya, jadi kita sebetulnya mengharapkan adanya semacam niat baik dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat itu sudah ingin untuk atau sudah mau untuk menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan dengan membongkar sendiri, itu akan lebih baik daripada kita yang melakukan. Nah, jadi itu yang kita harapkan, bukan hanya untuk Kipani saja, termasuk bangunan-bangunan lain di Kota Payakumbuh yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan kita tata ruang, agar segera melakukan penyesuaian, melakukan pembetulan lah dari yang kesalahan-kesalahan yang ada. Seperti kemarin juga terjadi di Nunang, dia bangun ada 2 buah ruko yang dibangun. Jadi kita sudah berikan peringatan segala macam. Mereka awalnya tetap ngotot. Ya, bahasa masyarakat kan begini, tanah tanambo mengalau pak kamaturatur sih. Kan itu tanah kamu Bali dari mama dan ada sebagian dari turunan dari orang-orang tua kami. Lurusan apa kamatur. Tapi setelah kita berikan penjelasan segala macam sosialisasi seperti di Nunang kemarin, dari 2 rukonya itu satunya sudah dibongkar sendiri gitu. Jadi kesadaran itu sebetulnya yang kita harapkan, daripada kita melakukan pemaksaan, dan itu juga tidak baik. Jadi memang udah jatuh tempo Pak untuk pembongkaran itu, memang udah masuk di tanggal yang ditetapkan ya? Oh, jadi tahapannya itu kan ada berapa tahapan, sejak dari teguran, juga teguran itu tidak 1 kali, ada berapa kali, dan di situ juga ada semacam rapat yang kita lahirkan kesepakatan. Terakhir, karena waktu itu dari teguran yang diberikan kurang diindahkan, maka kita keluarkan surat peringatan, namanya peringatan pembongkaran. Dan kita ternyata beliau hadir di sini. Dan hadir, kita lakukan negosiasi, penjelasan segala macam. Akhirnya mereka sepakat dengan apa yang kita inginkan, aturan yang ada. Jadi kita berikan waktu sesuai, ya kita juga tidak kaku gitu. Di aturan kita juga tidak kaku, tidak harus tidak lakukan pembongkaran sekian, tidak. Tapi peringatan yang kita berikan, jadi peringatan yang kita berikan sekian hari itu, kalau sudah dipenuhi dan ataupun mereka berjanji akan memenuhi, itu kita berikan juga kesempatan. Jadi tidak kaku juga, mungkin itu. Itulah etikat